Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom ini untuk memaparkan hasil diskusi kita yang berjudul Analisis Sistem E-commerce Indikos terintegrasi dengan Webcase. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dan saya sendiri yaitu Hasri Ainun Putri dengan NIM belakang 185. Ada kawan saya Elva Wulandari dengan NIM 176, Rizky Laili Hasana dengan NIM 192, Dani Asari dengan NIM 190, Arinda Fatma Pradani dengan NIM 230. Untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh kawan saya sendiri yaitu Dani Asari. Kepada Dani Asari dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan data pada organisasi e-commerce Indekos. Kebutuhan data organisasi pada sistem e-commerce Indekos berbasis WebGIS mencakup data pengguna, data Indekos, data unit kamar, data pemesanan, pembayaran, serta data spasial. Data pengguna diperlukan untuk verifikasi identitas, sementara data Indekos dan kamar berisi informasi fasilitas, harga, foto, dan status ketersediaan. Data spasial berupa koordinat lokasi menjadi komponen penting agar pencarian berbasis peta dapat berjalan akurat. Data pemesanan dan pembayaran mencatat detail transaksi, status verifikasi, dan riwayat perubahan. Selain data administratif, sistem juga memerlukan data evaluatif seperti uji coba, umpan balik pengguna, tingkat okupansi, persebaran kos, sistem statistik penggunaan fitur.
Seluruh kebutuhan data ini memastikan sistem berjalan efektif, akurat, dan mendukung integrasi WebGIS. Selanjutnya yaitu perancangan atau desain sistem hasil tanpa tahap analisis. Jadi pengguna mencari kos berdasarkan lokasi, lalu sistem menampilkan daftar indeks kos yang tersedia. Pengguna memilih kamar untuk melihat informasi seperti lokasi dan harga. Jika setelah melihat detail tersebut pengguna merasa tidak sesuai atau tidak jadi memesan, maka proses dihentikan dan pengguna dapat kembali melakukan pencarian kos lain. Namun, jika kos dirasa sesuai, pengguna melanjutkan ke tahap pemesanan. Sistem kemudian menyimpan data pemesanan dan mengirim notifikasi kepada pemilik kos. Proses berakhir dengan konfirmasi bahwa pemesanan kos telah berhasil dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anda. Baik, selanjutnya yaitu desain basis data yang dibangun dan desain user interface sistem. Yang pertama yaitu dari tabel. Di sini terdapat tabel kos yang menjadi tabel utama di mana menyimpan data-data seperti ID, kemudian alamat, jenis, harga, jumlah kamar, dan yang terpenting di sini karena kita menerapkan WebGIS, maka di sini ada data latitude dan longitude. Di mana data ini nanti akan menyimpan koordinat titik di mana kos itu berada, maka bisa dilihat pada peta digital. Kemudian tabel kos berelasi dengan tabel cost log, relasinya one to many. Di tabel cost log ini nanti akan menyimpan data perubahan seperti status dan lain-lainnya. Kemudian tabel cost berelasi dengan tabel foto cost karena nantinya cost akan menampilkan banyak foto, makanya kita membuat tabel foto cost ini agar bisa menyimpan banyak foto. Kemudian tabel cost berelasi dengan tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini nantinya akan mencatat nama penyewa, kemudian status, kontak, durasi, tanggal masuk, tanggal keluar, harga, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Di tabel pemesanan ini juga berhubungan dengan tabel log, di mana tabel pemesanan log ini akan mencatat perubahan yang terjadi di tabel pemesanan, seperti status dan juga tanggal perubahannya juga tercatat. Tabel cost juga berelasi dengan tabel pemilik. Di sini tabel pemilik akan mencatat nama pemilik, nomor HP, dan email. Kemudian tabel cost juga berelasi dengan tabel fasilitas. Karena tabel cost dengan fasilitas ini berelasi many to many, makanya di sini dibuat tabel detail fasilitas sebagai tabel penghubung antara tabel cost dan juga fasilitas. Setelah itu yang terakhir ada tabel admin in the cost. Tabel admin in the cost ini berdiri sendiri dan tidak memiliki relasi dengan tabel lainnya karena tabel admin ini hanya untuk autentikasi. Jadi untuk menyimpan data-data dari admin seperti username, password, nama, dan reset token. Selanjutnya, desain user interface dari sistem yang kita buat. Jadi langsung saja kita lihat di sini. Di sini terdapat jenis ya, kita bisa memilih jenisnya. Di sini ada putra, putri, kemudian ada campur. Kita juga bisa memilih melalui kategori. Nah, kategori di sini berdasarkan warna. Warna ini merepresentasikan dari harga
kos tersebut. Jadi warna merah maka harganya lebih tinggi. Seterusnya sampai warna biru. Oke, kemudian kita bisa langsung melihat di peta. Nah, ini adalah penerapan dari WebGIS-nya. Sini kita bisa melihat ini yang warna merah adalah kos yang dengan harga yang lebih tinggi. Ini kita bisa lihat. Ini untuk kos putri dan harga segini. Kita bisa lihat detail dan juga pesan. Baik, saya rasa seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elva Wulandari. Baik, sebagai kesimpulan, pengembangan sistem e-commerce in the cost berbasis WebGIS ini mampu menjawab permasalahan pencarian kos yang selama ini masih dilakukan secara konvensional. Melalui sistem ini, pengguna dapat memperoleh informasi in the cost yang lengkap, akurat, dan mudah diakses, termasuk lokasi kos yang ditampilkan secara visual melalui peta digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perlu mengelola data pengguna, data in the cost, transaksi, serta lokasi secara terintegrasi agar layanan dapat berjalan dengan efektif. Dengan adanya fitur pencarian, visualisasi peta, dan pemesanan yang terhubung secara digital, sistem ini mampu meningkatkan efektivitas kenyamanan dan efisiensi bagi pengguna. Secara keseluruhan, sistem e-commerce in the cost berbasis WebGIS berkontribusi dalam memodernisasi layanan pencarian kos dengan informasi yang lebih akurat serta proses transaksi yang lebih efisien. Demikian saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih teman-teman. Itulah penjelasan dari materi kami yang kami sampaikan pada hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, bisa langsung tinggal menuliskan di bawah kolom komentar, karena video ini kami akan upload di YouTube. Dan kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam pemaparan materi hari ini. Dan mungkin itu saja video dari kami. Terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.